Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majdiah Mawada, mahasiswa Pendidikan Matematika, Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang Kedua tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Beberapa hal yang akan saya bahas yaitu latar belakang prinsip pengajaran dan asesmen 2, review pengalaman belajar, refleksi pengalaman belajar, analisis artefak pembelajaran, pembelajaran bermakna, dan perubahan yang akan dilakukan. Latar belakang prinsip pengajaran dan asesmen 2. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari prinsip pengajaran dan asesmen 1 dan akan beriringan dengan mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2. Topik yang pertama yaitu kesesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Pada topik ini saya melakukan telaah rancangan pembelajaran yang telah disusun pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1. Menyusun, melakukan, dan mengelola hasil asesmen awal, hingga merefleksikannya pada rancangan pembelajaran yang telah disusun. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik sangat penting dalam merancang pembelajaran dan asesmen, karena erat kaitannya dengan menentukan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik, kompetensi atau tujuan pembelajaran tidak hanya untuk memenuhi tuntutan kurikulum, melainkan disesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik. Asesmen awal bertujuan mengetahui karakteristik peserta didik. Sebagai guru, kita akan melakukan asesmen awal untuk memetakan karakteristik peserta didik. Implikasi hal tersebut adalah rancangan pembelajaran dan asesmen yang kita susun dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, Review Pengalaman Belajar. Topik 1, Pemahaman Karakteristik Peserta Didik melalui Asesmen Awal. Topik 2, Pendekatan Teaching at the Right Level pada Perencanaan Pengajaran dan Asesmen. Topik 3, Pendekatan Culturally Responsive Teaching pada Perencanaan Pengajaran dan Asesmen. Topik 1, Pemahaman Karakteristik Peserta Didik melalui Asesmen Awal. Konsep-konsep yang harus dipahami mengenai cara memahami karakteristik peserta didik yang nantinya akan kita gunakan sebagai acuan untuk menyusun rancangan pembelajaran, seperti understanding by design, karakter peserta didik, pendekatan pembelajaran. Topik 2, pendekatan teaching at the right level pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif dengan pendekatan teaching at the right level serta mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Topik ketiga, pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Refleksi pengalaman belajar. Di sini saya memilih satu topik untuk dibahas lebih lanjut, yaitu topik 2, pendekatan teaching at the right level pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Teaching at the right level atau TARL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. TARL merupakan bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka guru melakukan segala upaya untuk berpusat pada peserta didik. Tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Analisis artefak pembelajaran. Artefak yang saya cantumkan merupakan kumpulan tugas-tugas yang sudah terselesaikan pada topik 2 di semester 2 ini. Demonstrasi kontekstual. Hasil asesmen dapat digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap cara belajar, sedangkan bagi pendidik atau guru, asesmen dapat digunakan untuk merefleksikannya cara mengajar apakah sudah sesuai dengan kebutuhan belajar.
merancang kegiatan asesmen, dan memetakannya pada kisi-kisi. Berikut adalah link dokumentasinya. Aksi nyata, refleksi, dan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahap aksi nyata. Berikut adalah link dan dokumentasinya. Pembelajaran bermakna berdasarkan mempelajari teori-teori tentang prinsip pengajaran, mengetahui prinsip dan asesmen menggunakan pendekatan teaching at the right level dan pendekatan culturally responsive teaching. Melalui pendekatan tersebut, guru diarahkan untuk menyusun prinsip dan asesmen yang mampu membuat pembelajaran merasa aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Perubahan yang akan dilakukan, menerapkan perubahan yang signifikan dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level dan culturally responsive teaching. Melalui pendekatan tersebut, guru akan menyusun prinsip dan asesmen yang mampu membuat pembelajaran menjadi aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran dengan tingkat kemampuan dan latar belakang budaya peserta didik sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung keberagaman. Sekian presentasi seminar pendidikan profesi guru mengenai mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai seminar pendidikan profesi guru mata kuliah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.